Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena siang hari ini di hari Jumat kita diberikan nikmat yang masih Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan juga kita diberikan kemampuan untuk mengikuti ibadah sholat Jumat di hari yang mulia ini, yang mana bertepatan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tentu berlipat-lipat keberkahan dan pahala yang Allah siapkan untuk diri kita hari ini. Sebagai khatib, sudah menjadi kewajiban untuk mengingatkan akan pentingnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Secara umum untuk kita semuanya yang hadir di dalam sholat Jumat pada siang hari ini, dan secara khusus bagi saya sendiri sebagai khatib di dalam sholat Jumat pada hari ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di waktu Jumat yang mana ini merupakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Nabi SAW bersabda, tidak ada hari amalan-amalan yang lebih dicintai Allah di hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian para sahabat ada yang bertanya, apakah berjihad fisabilillah juga tidak bisa menandingi? Kemudian Nabi menjawab, bahkan jihad sekalipun tidak bisa menandingi, kecuali seseorang itu berjihad dan kemudian dia tidak kembali lagi, atau dalam kata lain mereka syahid di jalan Allah. Hadirin sekalian dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa amal apapun yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah merupakan amal-amal yang luar biasa, lebih dicintai Allah, lebih tinggi dari jihad. Seumur-umur kita belum tentu punya kesempatan berjihad di jalan Allah. Padahal berjihad itu merupakan puncaknya seluruh amal di dalam Islam. Maka ketika kita seumur hidup kita mungkin tidak punya kesempatan untuk berjihad, maka hari inilah kita buktikan, minimal kita mendapatkan keutamaan yang lebih dicintai Allah dari jihad, yaitu beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin sekalian dirahmati Allah, para ulama menyampaikan bahwa amal apa saja yang Allah cintai, lebih Allah cintai dibandingkan berjihad. Para ulama mengatakan amal apapun yang kita bisa, bahkan zikir pun, satu amalan zikir yang kita sebutkan
itu bisa mendapatkan keutamaan lebih dicintai Allah dibandingkan berjihad fisabilillah. Amal-amal yang lain yang Allah syariatkan dan Rasulullah contohkan adalah berpuasa. Ada sebagian para ulama yang menganjurkan kita berpuasa dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9. Ya. Sedangkan ada para ulama juga yang menganjurkan yang paling utama adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, di mana keutamaan dari puasa Arafah adalah dihapuskan dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun ke depan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita hari ini mendapati hari-hari di bulan Dzulhijjah, ada satu amalan yang luar biasa yang nanti akan kita tunaikan saat setelah kita menjalani sholat Idul Adha sampai dengan 3 hari tasyrik, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan ibadah yang luar biasa. Ada sejarah mencatat bahwa ibadah ini sebetulnya bukan hanya disyariatkan pada saat Rasulullah SAW saja. Sebelumnya sudah pernah disyariatkan. Dulu Allah memerintahkan kurban itu kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Pada saat Allah perintahkan mereka berdua untuk berkurban, seorang Qabil yang mata pencahariannya adalah petani, beliau memilih buah-buahan dan sayur-sayuran untuk bahan berkurban kepada Allah. Akan tetapi Qabil memilihkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang paling jelek kualitasnya. Ya. Sebaliknya, Habil yang mata pencariannya adalah seorang penggembala, peternak. Beliau memilihkan ternak yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian, kurban yang diberikan oleh Qabil yang kualitasnya buruk tidak diterima oleh Allah, dan Allah hanya menerima kurbannya Habil yang pada saat itu memberikan yang terbaik dari apa yang beliau miliki. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kemudian ada perbedaan? Kurbannya Qabil tidak diterima sedangkan Habil diterima. Para ulama menjelaskan ini karena Qabil ketika dia berkurban, dia dilandasi oleh perbedaan niat yang sangat ekstrim dengan apa yang diniatkan oleh Habil. Qabil pada saat itu ditolak karena kurbannya bukan atas ketaatan atau ketakwaan kepada Allah. Beliau melakukan kurban itu justru dipilihkan yang kualitasnya terburuk untuk kemudian diberikan kepada Allah. Tetapi sebaliknya Habil, dia justru melakukannya karena penuh kecintaan kepada Allah, karena penuh ketaatan kepada Allah, dan penuh ketakwaan kepada Allah. Sehingga perbedaan niat yang begitu luar biasa ekstrim tersebut, Allah memilih kurbannya Habil karena dia melakukannya atas dasar ketaatan kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhor qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
yang artinya bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, yaitu dari Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil, maka dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal kurban dari orang-orang yang bertakwa saja. Hadirin sekalian dirahmati Allah, maka di sini bisa disimpulkan bahwa esensi dari kurban bukan siapa yang paling banyak dan paling bisa, tetapi esensi dari kurban adalah siapa yang paling besar ketakwaannya ketika dia mengeluarkan sebagian dari hartanya itu untuk membeli hewan kurban dan menyembelihnya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, untuk apa kita berkurban? Di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakan sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Di dalam dua ayat ini kita bisa mengambil esensi dari kurban adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak yang kita dapatkan dari Allah, disitulah kemudian kita buktikan rasa syukur kita dengan setiap tahun kita menyembelih hewan kurban. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk sholat dan berkurban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan yang melimpah kepada beliau. Maka wujud rasa syukur itu adalah esensi di dalam kurban. Sehingga kita, kalau kita pikirkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita tidak mampu menghitungnya, kita hanya mengeluarkan sebagian kecil dari harta kita untuk kemudian kita beli hewan kurban dan disembelih sebagai bentuk rasa syukur itu. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, sungguh seseorang yang mampu tapi dia tidak berkurban, kata Nabi, orang yang dia mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, dengan masjidku, dengan musolaku, kata Nabi. Kenapa demikian? Karena mereka mendapatkan banyak karunia dari Allah, tapi mereka tidak mau bersyukur dengan membuktikan bahwa 1 tahun sekali mereka bisa membeli hewan kurban dan menyembelih. Hari ini kalau kaum muslimin di seluruh Indonesia ya, mau menyisihkan hartanya, harusnya bisa setiap tahun berkurban. Karena bahkan hari ini kita bisa melihat anak-anak muda handphonenya bisa 3 kali lebih mahal dari hewan kurban, bisa 4 kali lebih mahal dari hewan kurban. Maka seharusnya ya, anak-anak muda pun hari ini harusnya bisa berkurban. Pada saat kita merayakan Idul Adha, rasa syukur itu juga melimpah dirasakan oleh mereka-mereka yang menerima hewan kurban. Banyak di antara mereka yang sangat jarang makan makanan yang istimewa, tapi ketika Idul Adha mereka bisa merasakan makanan istimewa yang biasanya kalau mereka harus beli, mereka mengeluarkan biaya yang mungkin mereka tidak mampu untuk melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah tidak membutuhkan daging maupun darah dari hewan kurban yang kita sembelih, tapi kitalah yang harus membuktikan ketakwaan kita,
yang mana itu Allah sampaikan di dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan darimu. Demikian Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Hadirin sekalian dirahmati Allah, ketika kita mengikuti setiap ibadah yang ada di dalam rangkaian di awal Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah, sampai dengan hari tasyrik berakhir, ada semangat yang luar biasa yang bisa kita rasakan, baik kita yang ada di tanah air ini maupun saudara-saudara kita yang hari ini sedang berhaji. Mereka juga dalam kondisi sedang mengalami giroh yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah dengan penuh totalitas. Maka bagaimana cara kita menjaga spirit kurban ini agar dia bisa terus bertahan sampai dengan kita bertemu Idul Kurban di tahun mendatang. Orang-orang yang pulang haji, mereka membawa semangat yang luar biasa. Bagaimana kemudian semangat itu bisa tetap bertahan sampai dengan hari-hari ke depannya, dan mereka bisa terulang lagi setiap tahun ketika di Idul Adha. Ada beberapa hal yang mesti kita jaga. Yang pertama, ketika kita di 10 awal Dzulhijjah, khususnya ketika nanti kita masuk di 10 Dzulhijjah, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengagungkan nama Allah. Kita bertakbir, dan takbir di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 Dzulhijjah, itu bukan hanya 1 hari. Kalau dulu di Idul Fitri, takbir kita selesai pada saat kita sholat Idul Fitri. Tapi di Idul Adha, takbirnya khusus, ya, mulai 10 Dzulhijjah sampai dengan selesai hari tasyrik. Jadi 4 hari penuh kita bertakbir. Ketika kita hayati takbir-takbir kita amalkan itu dengan penuh penghayatan, kita mengagungkan nama Allah luar biasa, maka ketika kita lakukan dengan hati, maka spirit itu harus terus kita jaga di hari-hari yang kemudian. Orang-orang yang sedang berhaji, mereka juga mengagungkan asma Allah. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan itu diulang-ulang terus sehingga spirit mereka berhaji, ketika itu mereka ucapkan dengan penuh kesungguh-sungguhan, maka kapanpun mereka, ketika mereka sudah pulang berhaji, maka spirit itu masih tetap mereka jaga, dan itulah yang membuat haji mereka tetap terjaga kemabrurannya sampai kapanpun dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan ketika kita menyembelih hewan kurban, kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Sebagaimana juga jamaah haji ketika mereka melontar jumroh, mereka teriakkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Tentu berbeda ketika kita ucapkan hanya dengan lisan kita dibanding dengan kita mengucapkannya dengan penuh kesungguh-sungguhan. Yang kedua adalah afirmasi keteladanan kita kepada Nabi Ibrahim. Hadirin sekalian dirahmati Allah, kita menyebutkan nama Nabi Ibrahim minimal kalau kita sholat wajib ada 9 kali tahiyat, dan setiap tahiyat kita mengucapkan 2 kali, 4 kali, ya, 4 kali dikalikan 9, ada 36 kali kita menyebutkan Nabi Ibrahim. Tentu ada unsur afirmasi di situ. Ketika kita memahami betapa luar biasanya keteladanan beliau dan seluruh rangkaian kehidupan beliau itu menjadi contoh bagi kita hari ini, maka setiap kita mengucapkan sholawat Ibrahimiyah, kita wajib mengingat kembali keteladanan beliau. Dan yang terakhir, spirit tentang kurban akan tetap terjaga ketika kita istiqomah dalam menolong membantu orang-orang miskin di sekitar kita. Maka menolong mereka bukan hanya di momentum Idul Adha,
tapi di seluruh waktu-waktu kita ketika kita memiliki kelebihan, tolonglah mereka. Hadirin sekalian dirahmati Allah, tentu orang-orang yang sukses di bulan Dzulhijjah, mereka adalah orang-orang yang tetap menjaga keistiqomahan dalam setiap amalnya dan mengikhlaskan dirinya dalam beramal. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril ikhwananal muslimin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwananal muslimin wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwananal muslimin wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.